Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa kembali dalam tutorial Falak Ruhani. Kali ini kita akan membahas mengenai kesesuaian batu mulia berdasar kaidah abjadiyah, aikogia, dan waktu kelahiran. Batu mulia yang dimaksud adalah batu yang biasa kita pakai untuk batu cincin atau liontin. Ini adalah kaidah abjadiyah kubro untuk menghitung nama dari orang yang akan kita hitung kesesuaian namanya dengan batu. Ini ada aplikasi Android Esoteric Update Calculator untuk membantu memudahkan penghitungan abjadiyah kubro sebagaimana sudah sering disampaikan di tutorial sebelumnya. Sedangkan ini adalah kaidah aikogia. Kaidah aikogia itu sesungguhnya adalah kaidah abjadiyah sugro. Nah, ini kaidahnya seperti ini. Alif ya kop gin itu nilainya sama yaitu 1, ba kapro nilainya 2 sampai ke to shot zo itu nilainya 9. Ini juga silakan pakai aplikasi Esoteric Update Calculator untuk memudahkan penghitungan. Inilah kaidah untuk melihat kesesuaian batu berdasar nama dengan kaidah abjadiyah kubro. Caranya adalah hitung yang pertama nama lengkap. Nama lengkapnya jika digabung dengan nama kedua orang tua maka lebih baik. Tapi kata bin atau kata bintinya tidak usah dihitung. Cukup namanya, nama orang tuanya, nama bapak dan nama ibu. Bin atau bintinya tidak usah. Atau nama lengkap saja, tidak usah nama orang tua juga tidak apa-apa. Lalu hasilnya setelah dihitung dengan abjadiyah kubro, hasilnya bagi 12. Lalu lihat sisa pembagiannya. Jika tidak ada sisanya, maka kembalikan ke angka pembagiannya, yakni 12. Contoh, misalkan hasilnya 84. 84 ketika dibagi 12, hasilnya 7, sisa 0. Tidak ada sisa. Nah, kalau seperti ini, tidak ada sisa, sisanya 0, maka hasilnya adalah 12. Silakan gunakan aplikasi Division Remainder Calculator untuk memudahkan pembagian hitungan ini. Contoh, ada seseorang namanya Afnan Naulazidni. Setelah dihitung menggunakan kaidah abjadiyah kubro, nilainya adalah 339. Lalu 339 dibagi 12. Sisa hasilnya adalah 28, sisa 3. Lihat hasil 3 dalam tabel. Jadi yang kita ambil adalah sisanya. Lihat hasil 3 dalam tabel. Nanti di bawah ini akan ada tabel. Kalau kita lihat tabel nanti, maka kalau hasilnya 3, maka hasilnya adalah topaz, akik yamani, dan aquamarine. Jadi seorang yang namanya Afnan Naulazidni, ini batu yang sesuai untuknya adalah 3 batu ini. 3 batu ini. Contoh lain, ada seseorang namanya Ahmad Toha. Setelah dihitung menggunakan abjadiyah kubro, Ahmad Toha ini jumlahnya 67. Lalu 67 dibagi 12 sama dengan 5, sisa 2. Lihat hasil 2 dalam tabel. Di bawah ini nanti akan ada tabel. Kita lihat sisa 2. Sisa 2 itu hasilnya apa? Nah, ternyata hasilnya ini. Red agate atau carnelian, akik merah, dan seterusnya. Inilah cincin atau batu mulia yang sesuai untuk seseorang yang bernama Ahmad Toha. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, tabelnya. Tabel kesesuaian batu berdasar nama dengan kaidah abjadiyah kubro. Jadi kalau sisa 1, jenis batunya adalah ini. Akik usatop atau akik yang terdapat goresan dan selanjutnya. Kalau sisa 2, red agate atau carnelian, akik merah, dan seterusnya. Sampai ke 12. Jadi kalau sisa 12 atau sisa 0 atau sisa 12, sisa 0, maka jenis batunya adalah ini. Silakan Anda screenshot tabel kesesuaian batu berdasar nama dengan kaidah abjadiyah ini. Selanjutnya adalah kesesuaian batu berdasar nama dengan kaidah aikogia. Caranya hitung nama lengkap. Jika digabung dengan nama kedua orang tua maka lebih baik, sama seperti tadi.
bin atau bintinya tidak usah dihitung. Hasilnya bagi 9. Lalu lihat sisa pembagiannya. Jika tidak ada sisanya, maka kembalikan ke angka pembagiannya, yakni 9. Contoh, hasilnya 27. Dengan kaidah Aikogia, namanya dihitung, maka jumlahnya 27. Nah, 27 ketika dibagi 9 sama dengan 3 sisa 0. Tidak ada sisanya dia, 0. Nah, kalau seperti ini, maka hasilnya adalah 9. Karena dikembalikan kepada angka pembagi. Nah, silakan Anda gunakan juga aplikasi Division Reminder Calculator untuk memudahkan penghitungan dan pembagian ini. Contoh, ada seseorang bernama Muhammad Salim. Muhammad Salim namanya kita hitung dengan kaidah Aikogia, maka jumlahnya 34. Lalu 34 dibagi 9 sama dengan 3 sisa 7. Lihat hasil 7 dalam tabel. Nanti di bawah akan ada tabel. Beda dengan tabel yang di atas ya. Ini tabelnya tersendiri. Tabel tersendiri ini. Bukan yang di atas. Ini nanti tabelnya ada di bawah. Lihat hasil 1 dalam tabel. Ketika nanti kita lihat di tabel hasil 1 itu ternyata yakut merah, zirkon, Muhammad Salim. Nah, 34 dibagi 9 sama dengan 3 sisa 7. Saya ulang ya. Contoh, ada seseorang yang bernama Muhammad Salim. Hasil menurut kaidah Aikogiahnya adalah 34. Lalu 34 dibagi 9 sama dengan 3 sisa 7. Lihat hasil 7 dalam tabel. Nanti di bawah akan ada tabel yang beda dengan tabel yang di atas tadi. Kalau kita lihat di tabel nanti di bawah, hasil 7 itu adalah ini. Cat A, Pir, Agate, atau Akik. Nah, 3 jenis batu inilah yang cocok untuk seseorang yang bernama Muhammad Salim berdasarkan kaidah Aikogia. Contoh lainnya, ada seseorang namanya Nabila Zahiyah. Setelah dihitung dengan kaidah Aikogia, Nabila Zahiyah ini jumlahnya adalah 35. Lalu 35 dibagi 9 sama dengan 3 sisa 8. Lihat hasil 8 dalam tabel. Dalam tabel di bawah nanti ya. Sekali lagi, dalam tabel yang di bawah nanti, bukan yang tadi di atas. Hasilnya, ketika nanti kita lihat di tabel di bawah, hasilnya adalah ini. Amatesti, bulu sapir, dan selanjutnya. Nah, inilah 4 jenis batu inilah yang cocok untuk seseorang yang bernama Nabila Zahiyah menggunakan metode kaidah Aikogia. Selanjutnya, ini adalah kesesuaian batu berdasar tanggal, bulan, tahun kelahiran. Ini adalah kaidah yang ketiga. Tidak menghitung nama, tapi menghitung tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Tata caranya adalah jumlahkan angka tanggal, angka bulan, angka tahun kelahirannya. Lalu hasilnya bagi 9. Lalu lihat sisa pembagiannya. Jika tidak ada sisanya, maka kembalikan ke angka pembagiannya, yakni 9. Contoh, 27 dibagi 9 sama dengan 3, sisa 0. Maka hasilnya adalah 9. Sama seperti kaidah di atas, kaidah Aikogia, sama seperti itu. Contoh, ada seseorang lahir tanggal 14 bulan 7 tahun 1978. Maka kita hitung nih angka-angka semuanya. 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 37. Kalau kita urut nih, 14 adalah tanggalnya, 7 adalah bulannya, 1978 adalah tahunnya. Nah, setelah ada hasilnya 37 dibagi 9 sama dengan 4 sisa 1. Lihat hasil 1 dalam tabel di bawah ini. Di bawah ini nanti ketika kita lihat tabel, hasil 1 itu adalah yakut merah, zirkon, dan amber. 3 jenis batu inilah yang cocok untuk seseorang yang lahir pada tanggal 14 bulan 7 tahun 1978. Contoh lagi, ada seseorang lahir tanggal 28 bulan 12 tahun 1990. Lalu kita tambahkan semua angka-angkanya. 2 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 0 sama dengan 32. 32 kita bagi 9 sama dengan 3 sisa 5.
Lihat hasil 5 dalam tabel di bawah. Hasilnya diamond dan white sapphire. Nah, orang yang lahir tanggal 28 bulan 12 tahun 1990, batu yang cocok untuknya adalah dua jenis ini, diamond dan white sapphire. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, tabel kesesuaian batu berdasar nama dengan dua kaidah di atas tadi, kaidah Aikogia atau berdasarkan tanggal, bulan, tahun kelahiran. Jadi tabelnya sama, baik untuk kaidah Aikogia atau kaidah yang berdasarkan tanggal, bulan, tahun kelahiran. Kalau sisa satu, maka jenis batunya ini, yakut merah, zirkon, dan amber. Sisa 2 ini, sisa 3 ini, sisa 4 ini, sampai nanti sisa 9 atau sisa 0. Jadi kalau sisa 0 yaitu dikembalikan ke angka 9, maka batunya adalah ini, jenis batunya adalah ini, yakut, ruby, selon, malkit, dan bloodstone. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian tabel kesesuaian batu. Silakan Anda screenshot untuk melihat kesesuaian batu berdasarkan kaidah Aikogia atau berdasarkan tanggal, bulan, tahun kelahiran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan bisa dipahami. Sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.